Hello and welcome to Next Generation Online Service. Halo teman-teman, aku berharap dan aku berdoa kalian semua sekarang baik-baik aja, kalian semua sehat, tetap terus juga meskipun keadaan sekarang kayak nggak mengenakan dan kita semua lagi di rumah aja, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa beraktivitas seperti normal atau mungkin aktivitas yang seperti kita biasa lakukan 2 minggu, 3 minggu yang lalu, atau mungkin kita nggak bisa hangout lagi sama teman-teman kita nggak bisa ibadah seperti normal, karena gereja-gereja juga ditutup, dan ada macam segala penyekatan dimanapun, dan itu memperlambat mobilitas kita. Tapi because behind a cloud there's a silver lining, dan aku juga percaya kalau misalnya apa yang terjadi saat ini bukanlah suatu kebetulan. Apa yang terjadi saat ini, kondisi yang tidak mengenakan ini, kondisi yang merugikan bagi semuanya, merupakan rencana yang terbaik dari Tuhan bagi kita semua. Kali ini aku mau share dari Markus 6, ayatnya yang ke-50. Aku akan membacakan versi Amplified Bible-nya. For they all saw him and were shaken and terrified. But he immediately spoke with them and said, "Take courage, it is I am. Stop being afraid." Kondisi yang digambarkan di Markus ini merupakan satu kisah yang cukup terkenal di Alkitab. Keadaan di mana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang mengungsi dan mereka berada di sebuah perahu di tengah-tengah danau, terjadi suatu badai yang luar biasa. Terjadi badai yang hebat yang akhirnya membuat perahu yang dinaiki oleh Yesus dan murid-muridnya terombang-ambing. Kondisi badai di tengah laut dan berada di sebuah kapal di sebuah badai di tengah laut itu merupakan satu hal yang tidak mengenakan. Keadaan di mana orang-orang mulai mabuk laut dan mulai timbul pikiran psikologis di mana kita nggak akan selamat nih, kita nggak akan hidup, kita akan mati gitu. Kita fix, kita akan mati, kita akan tenggelam dan hilang di laut selamanya gitu. Itu adalah kondisi yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat hal itu. Mereka semua panik, mereka semua takut, mereka semua khawatir. Mereka semua berpikir bahwa mereka semua akan mati. Dan matinya bukan mati di daratan. Mereka akan mati di laut yang dimana mereka tidak akan ditemukan mayatnya. Mereka panik, mereka takut, khawatir gitu. Sementara Yesus sendiri sedang tertidur lelap. Yesus sendiri di tengah badai tersebut merasa tenang dan damai sejahtera ketika sekitarnya tidak merasakan hal yang sama. Dan mereka, murid-murid Yesus, membangunkan Yesus dengan segera, "Guru bangun, ini nggak lihat apa ini, kita mau mati gitu." Terbangunlah Yesus, dan Yesus menghardik badai tersebut. Ini sebuah kisah yang umum yang kita diceritakan dari zaman-zaman kita masih sekolah minggu pun. Tapi ada satu aspek yang harus diketahui. Setelah Yesus menghardik badai tersebut, Yesus berbicara dengan murid-muridnya. "Apaan sih kamu panik gini? Ngapain sih kamu khawatir kayak gini? Kamu kayak nggak kenal aku itu siapa sih? Kalau kamu kenal aku siapa, nggak usah takut. Tetap tenang aja, be still gitu. Karena kamu kayak nggak kenal aku gitu." Kalau kita tarik balik lagi, apa yang terjadi di PPKM sekarang, apa yang terjadi oleh kita setiap warga Indonesia yang dialami di keadaan lockdown seperti ini, dan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, kita memiliki perasaan yang sama. Kita memiliki rasa takut, kita memiliki rasa khawatir, kita memiliki rasa cemas, kita memiliki rasa kalau pandemi ini tidak akan berakhir dan hidup kita berubah menjadi hal yang menyedihkan, menjadi hal yang mengecewakan gitu. Kita sudah mengharapkan satu hal yang luar biasa, yang tenang-tenang aja, yang damai-damai aja, yang normal-normal aja. Tapi hal tersebut tidak kejadian. Di keluarga kami ada seekor anjing. Anjing tersebut telah berada di keluarga kami selama kurang lebih 6-7 tahun. Dan anjing tersebut telah menjadi penghibur utama kami saat PPKM atau PSBB ini diberlakukan di Jakarta. Selama
kita dirumahkan, selama kita mulai merasa jenuh dengan hiburan seperti nonton TV atau YouTube atau internetan dan lain sebagainya, ada anjing tersebut yang bisa menghibur kita dengan tingkahnya yang lucu, seperti selalu menunggu majikannya dengan kayak paling diputer kayak gini nih, terus diliatin gitu. Kayak dengan imut dan lucunya, dan atau seperti halnya di mana anjing kami sebenarnya takut sama kucing. Jadi kalau berantem sama kucing tuh rasanya kayak lihat jagoan kandang tapi takut untuk melakukan pukulan pertama gitu. Dan itu selalu jadi hiburan kami setiap hari, setiap saat kami merasa jenuh, kami merasa bosan di saat PPKM ini. Nah, yang lucu tentang anjing kami adalah anjing kami itu sebenarnya jarang banget ngegonggong. Jarang banget kayak meminta sesuatu atau memaksa sesuatu dari pemiliknya. Itu kita. Kenapa? Karena anjing kami tahu kalau pemiliknya itu ada. Anjing kami kenal pemiliknya siapa dan tahu bahwa pemiliknya itu pasti akan menyayangi dia. Pemiliknya itu tidak akan pernah meninggalkan dia, dan dia tahu kalau kita sayang banget sama dia dan kita sayang banget sama keadaan dia. Jadi dia nggak pernah takut atau khawatir atau mencoba untuk memaksa kita untuk, ayo dong cari perhatian dong gitu. Dia nggak pernah lakuin hal tersebut. Seharusnya kita kayak anjing itu nggak sih? Di saat PSBB sekarang, di saat kita kayak keadaan ekonomi nggak sedang baik-baiknya di Indonesia, di mana kita semua takut akan kematian, dengan positivity rate COVID juga tinggi-tinggi banget, kita kalau keluar ada kemungkinan yang sangat besar kita akan terpapar dengan COVID-19. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, kalau kita kenal Yesus itu seperti apa, seharusnya kita sama seperti anjing tersebut. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah cemas, gitu. Karena kita kenal dengan Tuhan kita seharusnya. Kita kenal bahwa rancangan yang Dia rencanakan bagi kita merupakan rancangan damai sejahtera. Apa yang terjadi di PSBB saat ini, apa yang terjadi di lockdown yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali, bukanlah suatu hal yang kebetulan. Kalau memang pemerintah mengharuskan kita untuk lockdown, untuk mencegah penyebaran virus corona, itu juga merupakan rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Ingat lagi kalau Tuhan tuh sayang banget loh sama kita. Dan suatu hal tindakan khawatir, takut, cemas, panik akan suatu hal yang di luar rencana Tuhan merupakan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan Tuhan selalu ada bagi kita dimanapun kita berada. Atau mungkin dengan analogi lain, saya kalau bosen biasa main game. Kalau main game, biasa saya main namanya Valorant. Kalau mungkin kalian tahu, itu merupakan game yang tidak hanya mengajarkan kita untuk bersenang-senang sama teman, tapi kita juga harus percaya yang namanya sama teman. Ketika kondisi tidak memungkinkan di game tersebut, kita harus mempercayakan teman-teman kita untuk posisi di mana yang dapat membantu tim kita menang di game tersebut. Meskipun ada rasa panik, khawatir, dan takut, tapi kalau misalnya saya bermain game tersebut dan saya berada di situasi yang tidak memungkinkan, saya akan percaya dengan teman-teman saya. Kalau misalnya kita bisa main game tersebut dan percaya dengan teman-teman kita, kenapa kita susah banget untuk percaya sama Tuhan kalau keadaan kita sedang sulit saat ini? Kenapa kita harus takut dan khawatir, di mana pada saat ini Tuhan merencanakan yang luar biasa bagi kehidupan kita? Meskipun di keadaan pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan nggak pernah ninggalin kita kok. Kalau engkau saat ini masih bisa nonton Next Gen ini, dengan internet yang cepat, dengan makanan di depan Anda dihidangkan, Tuhan masih sayang pada kalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Keadaan yang dialami di dunia ini mungkin saja merupakan hal yang sulit. Pandemi seakan-akan tidak pernah berakhir, dan kami tidak tahu nih berakhirnya kapan. Kami tidak tahu kapan kami dapat menjalankan segala hal dengan normal kembali.
Kami tidak tahu apakah aman untuk kita keluar lagi ya Bapa. Tapi kami percaya kalau kami tidak usah takut. Kami tidak usah khawatir. Kami tidak usah panik. Because we believe you are here with us. Because we know you. We recognize you. You're closer than anything, than anyone in our life. Dan kami percaya kalau misalnya rencana yang kau berikan pada kami merupakan rencana damai sejahtera. Segala macam hal yang kami alami di saat PPKM ini merupakan hal yang tidak mengenakan. Tapi kami percaya engkau mempersiapkan kami untuk sesuatu yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stay safe semuanya, dan terus berharap dan terus berdoa. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.